Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat dan terus semangat. Materi kita kali ini adalah sikap dan perilaku wirausaha. Sebagaimana di kelas, saya selalu memotivasi kalian untuk menjadi pengusaha. Nah, ini berarti istilah ini tidak awam ya untuk kalian. Kompetensi dasarnya ada KD atau kompetensi dasar pengetahuan, memahami sikap dan perilaku wirausaha. Sedangkan untuk KD keterampilannya 4.1, mempresentasikan sikap dan perilaku wirausahawan. Jadi nanti setelah kalian memiliki atau menguasai pengetahuan tentang materi ini, kalian juga harus dapat mempraktekkan bagaimana mempresentasikan sikap dan perilaku wirausaha. Nah, untuk tujuan kegiatan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat 1. Memahami tentang wirausaha dan kewirausahaan. Yang kedua, mengidentifikasi sikap dan perilaku wirausaha. Yang ketiga, memahami karakteristik wirausaha. Dan yang keempat, mengidentifikasi perilaku wirausaha. Pengertian wirausaha. Jadi sebelum materi ini panjang dan lebar, kalian harus tahu dulu what is meant by entrepreneurship. Apa yang dimaksud dengan wirausaha? Wirausaha merupakan penggabungan dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, gagah, berani, dan teladan. Sedangkan kata usaha adalah suatu aktivitas yang menghasilkan. Dengan demikian, wirausaha adalah orang yang memiliki keberanian dan kerja keras untuk melakukan sejumlah aktivitas yang menghasilkan dan bermanfaat. Nah, aktivitas yang menghasilkan ini maksudnya di sini adalah aktivitas memproduksi atau membuat produk baik berupa barang ataupun jasa yang akhirnya dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Yang kemudian setelah dinikmati oleh masyarakat luas, produk yang dihasilkan oleh wirausaha itu menghasilkan uang atau keuntungan. Jadi mengerti ya untuk pengertian wirausaha ini sendiri sudah jelas ya saya kira. Untuk berikutnya, ciri dan karakter wirausaha. Yang pertama, desire for responsibility. Wirausaha harus mempunyai tanggung jawab atas usaha yang dikerjakan. Jadi seorang wirausaha itu harus memiliki tanggung jawab yang tinggi, rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap apapun yang diusahakan yang berhubungan dengan usahanya. Kemudian yang kedua, preference for moderate risk. Jadi wirausaha itu lebih memiliki risiko yang menengah, cenderung menghindari risiko rendah dan risiko tinggi. Jadi wirausaha harus berani mengambil risiko, tidak boleh menghindari risiko karena yang namanya usaha itu pasti ada risikonya. Tetapi tentu dengan pertimbangan yang matang, dia harus berani mengambil risiko sekaligus memiliki strategi untuk menghadapi risiko tersebut. Nah, yang ketiga, confidence. Wirausaha di sini harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi akan kemampuan dirinya bahwa dia akan berhasil. Jadi apa yang dia yakini itu yang akan terjadi, maka wirausaha harus percaya diri bahwa dia akan berhasil, maka insya Allah dia akan berhasil. Masyarakat luas akan percaya pada wirausaha tersebut apabila wirausaha itu memiliki rasa percaya diri bahwa dia akan berhasil, bahwa produk yang dihasilkan itu baik dan akan diterima oleh masyarakat, maka masyarakat juga akan dapat percaya bahwa produk yang dihasilkan oleh wirausaha itu memang produk yang bagus dan memang harus diterima.
Poin 1-3 berlanjut ke 4. Desire for immediate feedback. Wirausaha selalu menghendaki adanya umpan balik sesegera mungkin. Jadi pada saat meluncurkan produk, wirausaha membutuhkan feedback. Bagaimana respon masyarakat terhadap produk yang dihasilkan? Apakah masyarakat itu menerima atau kurang dapat menerima? Kalau misalnya sudah diterima oleh masyarakat dengan baik, maka wirausaha itu dapat memproduksi dalam jumlah banyak. Tetapi apabila produk yang dihasilkan oleh wirausaha belum atau tidak bisa diterima oleh masyarakat, maka wirausaha itu harus kembali mereview atau kembali merevisi kenapa produknya tidak bisa diterima masyarakat. Jadi dia harus lebih kreatif lagi dan lebih inovatif lagi. Kemudian yang kelima, high level of energy. Wirausaha mempunyai semangat yang tinggi dan selalu bekerja keras untuk mewujudkan keinginannya demi masa depan yang lebih baik. Jadi wirausaha di sini tidak boleh sampai kehabisan semangat, dia harus memiliki semangat yang tinggi supaya target di usahanya itu bisa tercapai. Jadi tidak boleh pantang menyerah ya. Jadi tidak boleh mudah menyerah, harus bertekad kuat, harus memiliki semangat yang tinggi agar tujuannya tercapai. Kemudian yang keenam, future orientation. Wirausaha selalu berorientasi ke masa depan atau mempunyai pandangan dan wawasan yang jauh ke depan. Jadi seorang wirausaha harus visioner, harus memiliki visi atau wawasan yang jauh ke depan agar bisa mengetahui produk apa yang kira-kira prospektif atau yang laku di pasaran dalam waktu yang akan datang. Nah, kalau bisa kita simpulkan sementara, wirausaha ini terdiri dari individu yang berorientasi kepada tindakan dan memiliki motivasi tinggi dalam mengejar tujuannya. Untuk mencapai tujuannya itu, maka dibutuhkan perilaku dan sikap yang mendukung pada diri seorang wirausaha. Sikap dan perilaku itu dipengaruhi oleh sifat dan watak mereka, yakni berorientasi pada kemajuan dan positif terhadap kemajuan dan kesuksesan. Ciri-ciri wirausaha yang perlu diketahui, kalau kita mau mengerucutkan lagi, ada beberapa karakteristik wirausaha. Di sini yang pertama adalah jujur dan tekun. Jadi ini sudah harus dipunyai oleh seorang wirausaha sifat atau karakter jujur dan tekun. Wirausaha harus jujur, tidak boleh berbohong, karena kalau dia berbohong masyarakat tidak akan percaya pada produk yang dihasilkan. Kemudian harus tekun juga, karena kalau mudah menyerah, tidak tekun, tidak ulet, maka wirausaha itu tidak akan berhasil. Jadi harus memiliki sifat atau karakter tekun. Kemudian yang kedua, mengutamakan keoriginalan atau keaslian. Jadi pengusaha itu tidak boleh menjiplak atau menduplikat usaha orang lain, tetapi harus benar-benar yang original atau asli dari hasil pemikiran atau idenya sendiri, yang mana itu menjadi ciri khas dari wirausaha itu sendiri. Nah, yang ketiga, memiliki jiwa kepemimpinan, karena nanti wirausaha ini menjadi seorang leader, jadi harus memiliki jiwa kepemimpinan supaya bisa memimpin karyawan atau anak buahnya. Misalnya ada karyawan bagian produksi, ada yang bagian marketing atau penjualan atau pemasaran. Nah, ini dia harus bisa menjadi seorang leader yang baik, makanya harus memiliki jiwa kepemimpinan. Kemudian yang keempat, selalu berorientasi ke masa depan. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, seorang wirausaha harus seorang yang visioner, harus tahu apa yang laku di masa yang akan datang, produk apa yang bisa laku di pasaran, produk apa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk masa yang akan datang. Nah, yang kelima, berani mengambil risiko. Jadi seorang wirausaha harus berani mengambil risiko, tapi tentu
Risiko itu harus dipertimbangkan, harus diperhitungkan terlebih dahulu, dan dia harus memiliki strategi untuk menghadapi risiko tersebut. Yang keenam, berorientasi pada tugas dan hasil. Jadi seorang wirausaha harus berorientasi pada target atau hasil yang ditargetkan sebelumnya. Misalnya omset penjualan tiap bulan ditarget berapa, maka itu yang akan menjadi fokusnya dia, bahwa harus tercapai hasil yang seperti yang ditetapkan. Kemudian yang ketujuh, percaya diri. Wirausaha harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi, karena kalau tidak percaya diri maka dia akan mudah menyerah. Jadi ketujuh ciri-ciri wirausaha ini memang harus dimiliki dan harus melekat pada diri seorang wirausaha. Saya harapkan anak-anakku bisa belajar untuk mengembangkan ketujuh karakteristik wirausaha ini. Nah, ini untuk memotivasi kalian supaya kalian lebih mengenal lagi tentang wirausaha. Saya berikan contoh figur seorang pengusaha sukses Indonesia yang sudah mendunia. Yang pertama saya kasih contohnya Bapak Nadiem Makarim. Beliau ini adalah CEO Gojek atau founder Gojek, seorang pendiri aplikasi Gojek, di mana aplikasi ini telah mengubah kehidupan di Indonesia dengan cepat dan mendalam. Dan dari tahun 2015 dengan fokus pada pemesanan taksi, sepeda motor atau ojek, berkembang menjadi aplikasi untuk membayar tagihan, memesan makanan, bahkan membersihkan rumah. Dan beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian pengusaha sukses yang lain, saya berikan contoh pengusaha sukses di bidang busana muslim. Ada Ibu Dian Pelangi di sini yang produknya sudah dikenal di banyak negara seperti Malaysia, Abu Dhabi, Singapura, Perancis, Belgia, dan Amerika Serikat. Nah, sebenarnya banyak sekali pengusaha sukses di Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, saya memotivasi anak-anakku yang perempuan agar terinspirasi dari beliau. Salah satunya, kalian juga bisa browsing di internet, banyak sekali pengusaha-pengusaha wanita yang sukses. Jadi jangan sampai kalian patah semangat hanya karena perempuan, tapi ternyata banyak sekali perempuan yang tidak kalah suksesnya dengan laki-laki. Kemudian pengusaha sukses yang lain ada Bapak Sandiaga Uno. Bersama rekannya beliau mendirikan sebuah perusahaan di bidang keuangan, PT Saratoga Advisor. Usaha tersebut terbukti sukses dan telah mengambil alih beberapa perusahaan yang lain. Pada tahun 2009, beliau tercatat sebagai orang terkaya urutan ke-29 di Indonesia menurut majalah Forbes. Perlu anak-anakku ketahui bahwa majalah Forbes ini adalah majalah bisnis Amerika Serikat yang sangat terkenal dan populer. Di tahun 2011, Forbes kembali merilis daftar orang terkaya di Indonesia. Beliau menduduki peringkat ke-37 dengan total kekayaan 660 juta US dollar Amerika. Jadi kalian tinggal menghitung saja, kalau 1 dolarnya adalah 14.000, maka 660 juta dolar itu berarti berapa? Nah, kalian bisa membayangkan, dan mudah-mudahan dari kisah-kisah sukses beberapa contoh pengusaha yang saya paparkan ini, kalian bisa termotivasi untuk menjadi pengusaha sukses berikutnya. Sebenarnya banyak sekali perusahaan yang dimiliki oleh Bapak Sandiaga Uno. Kalian bisa browsing di internet, dan saat ini beliau juga menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini sangat sesuai dengan bidang beliau sebagai Menteri Ekonomi Kreatif, yang mudah-mudahan bisa mencerahkan Indonesia. Demikian pelajaran kali ini, semoga bermanfaat.
Dan saya berharap kalian dapat mengembangkan nilai-nilai diri dan karakter positif untuk kedepannya menjadi entrepreneur sukses. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video ini. Semangat belajar, semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Demikianlah pelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan saya berharap kalian dapat mengembangkan nilai-nilai diri yang positif dan karakter yang positif pula untuk kedepannya menjadi entrepreneur sukses. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video ini, semangat belajar, semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.